Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk orang yang menonton video ini. Saya Dita Ernanda, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa yang dikatakan oleh Dr. Lara Boyd, seorang neuroscientist dan physical therapist, di pembicaraannya yang menjelaskan tentang bagaimana apa itu neuroplastisitas dan bagaimana cara otak itu bekerja ketika melakukan pembelajaran. Dia ini seorang neuroscientist dan physical therapist yang dimana dia itu mempunyai riset yaitu mencari pengetahuan dasar tentang belajar dan mendalaminya sehingga bisa mengembangkan pendekatan dan teknologi yang inovatif untuk menstimulasi pembelajaran dan sehingga belajarnya itu bisa lebih cepat, terlebih untuk orang yang setelah mengalami cedera otak, dan juga untuk membantu murid yang kesusahan untuk belajar supaya lebih baik dan bisa lebih berkontribusi ketika dewasa nanti. Jadi, apa itu neuroplastisitas? Neuroplastisitas itu adalah suatu setiap aktivitas pikiran dan perilaku untuk membentuk kembali menata ulang otak, baik ke arah yang lebih baik maupun ke arah yang lebih buruk. Jadi kita setiap belajar kayak skill yang baru atau hal-hal yang baru, itu otak itu dia akan selalu menata ulang sehingga kita jadi lebih efektif untuk lebih tahu gitu. Jadi selama beberapa dekade para ilmuwan itu mengira otak itu berhenti berubah setelah masa remaja. Tapi neuroscience modern ini dia menunjukkan bahwa setiap aktivitas pikiran dan perilaku membentuk kembali otak baik ke arah yang lebih baik maupun ke arah yang lebih buruk. Ini dia proses yang kayak gini, ini terjadi sepanjang hidup, yang artinya orang dewasa itu masih bisa dapat belajar dan beradaptasi. Lalu bagaimana cara otak itu berubah? Nah, otak itu berubah yaitu dia menjelaskan ada tiga level, ada tiga bagian dari plastisitas, di mana yang pertama itu adalah perubahan chemical di otak itu, brain chemical, dan dia di mana itu belajar itu dia men-trigger reaksi kimia seperti neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin, yang dimana ini akan membentuk memori jangka pendek. Lalu berikutnya ada perubahan struktur, yang dimana suatu hal yang selalu diulang-ulang, yang terus diulang secara terus-menerus, itu dia bisa mengubah memori yang pendek tadi ke memori jangka panjang. Jadi contohnya seperti kayak orang belajar piano gitu. Jadi karena dia selalu latihan terus-terusan, jadi dia lebih paham dan lebih mahir dalam memainkan piano itu. Lalu berikutnya ada brain function atau perubahan fungsi otak, di mana dia itu bagian otak itu dia saling bekerja sama atau bekerja masing-masing untuk membantu pembelajaran, untuk membantu orang itu belajar. Nah, hal ini bisa dicek melalui functional MRI atau functional magnetic resonance imaging. Lalu dia juga menjelaskan bahwa neuroplastisitas ini dia bergantung pada pengalaman orang itu sendiri, di mana perilaku kita itu mendorong perubahan ke otak. Yang dimana itu hal kayak gitu itu tidak bisa dipicu oleh obat atau bahan-bahan kimia. Jadi belajar itu akan lebih efektif ketika hal itu dia menantang tapi tetap bisa untuk dicapai. Nah, dia itu menyebut ini sebagai zona Goldilocks, di mana itu seperti kayak titik tengah, dia tidak terlalu mudah, tapi tidak terlalu sulit juga untuk dicapai. Nah, untuk pembelajaran ini dia otak setiap orang itu dia unik-unik semua, selalu unik dan berbeda antara satu sama lain. Yang artinya pembelajaran itu harus dipersonalisasi
dan tidak bisa digeneralisasi atau disamaratakan. Nah, dia juga membagikan neuroplastisitas itu ke arah negatif dan positif. Dimana kalau neuroplastisitas, dimana hal yang kita lakuin itu bisa memicu neuroplastisitas negatif yang dipicu oleh stres kronis dan kortisol tinggi yang mengganggu daya ingat dan pembelajaran dengan mengurangi Brain Derived Neurotrophic Factor atau BDNF, satu protein pertumbuhan utama. Lalu ada juga yang dipicu oleh kecanduan, rasa sakit, dan kurang tidur yang kurang yang bisa menyebabkan gangguan fungsi otak. Lalu kita mengarah ke neuroplastisitas positif. Nah, bagaimana cara mendukung neuroplastisitas positif ini? Ini bisa dilakukan dengan cara meditasi dan tidur selama 8 jam, ya kurang lebih 6-8 jam untuk menurunkan kortisol atau hormon stres. Lalu berikutnya ada olahraga, seperti contohnya bersepeda intens selama 9 menit. Ini bisa meningkatkan di BDNF, aliran darah, dan pertumbuhan sinaptik. Yang dimana itu bisa pada akhirnya itu bisa meningkatkan daya ingat dan pembelajaran untuk keesokan harinya. Nah, Dr. Lara Boyd ini dia juga melakukan eksperimen yang menunjukkan bahwa partisipan yang melakukan tugas motorik atau contohnya kayak olahraga bersepeda, itu dia secara signifikan itu dia jadi lebih baik selama 24 jam. Lalu berikutnya ada yang namanya GAN, di mana dia itu mempengaruhi cara orang merespon pembelajaran dan olahraga. Nah, di eksperimen dia ini ada kayak yang namanya variasi gen yang terkait dopamin. Itu dia mempengaruhi siapa yang paling diuntungkan dari peningkatan pembelajaran berbasis olahraga yang dia bentuk itu. Nah, pada akhirnya dia juga membayangkan bahwa pembelajaran yang dipersonalisasi itu kemungkinan bisa itu sulit. Jadi, kata dia itu sulit. Jadi untuk membentuk pembelajaran yang dipersonalisasi itu, dia itu orang itu harus menyesuaikan pendidikan atau rehabilitasi berdasarkan karakteristik otaknya, genetikanya, dan background atau pengalaman hidup dari setiap orang untuk mengoptimalkan neuroplastisitas dan pemulihan setelah cedera. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu ringkasan saya tentang video yang dijelaskan oleh Lara Boyd ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.